Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Poin Podcast Internal. Bersama aku Hana Novalah dari Departemen Internal, dan di sini aku berkesempatan sebagai moderator pada Poin. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan terlindung dari virus COVID, serta yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku akan perkenalkan ke teman-teman semua narasumber yang hebat, yaitu Kang Maul. Halo Kang. Halo teman-teman Poin. Boleh nih perkenalan sedikit tentang Akang ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Teh Hana. Kenalin teman-teman semua, nama aku Maulana Yusuf. Aku di Himpunan Mahasiswa PSDI menjabat sebagai Ketua Departemen Internal. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah baik luar biasa. Gimana kabar tentang PPKM di daerah Akang nih? Kabarnya gimana ya? Ya di Cirebon kan wilayah Jawa gitu kan, PPKM juga berlaku. Nah itu jadi ya cukup ketat sih di Cirebon karena dari mulai jam 8 tuh udah gelap gulita gitu. Di jalan-jalan tuh gak boleh ada yang berkeliaran. Jadi ya emang di Cirebon ini kan zonanya juga zona yang rawan juga buat COVID ini. Jadi ya cukup ketat gitu di daerah Cirebon yang saya tinggali. Oh iya, siap. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kang Maul karena sudah bersedia menjadi narasumber di poin ini. Oke, pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk membahas poin di episode kali ini. Sesuai dengan judul yang tertera waktunya, kita akan membahas mengenai UKT. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mewakili teman-teman ingin bertanya kepada Kang Maul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Kang tentang UKT. Nah, UKT-nya sendiri itu apa sih? Ya, UKT itu kan kepanjangan dari uang kuliah tunggal, di mana UKT ini merupakan salah satu pembayaran yang wajib untuk dibayarkan oleh setiap mahasiswa. Mungkin seperti itu. Nah, biasanya itu UKT itu dibayar selama 1 semester sekali. Seperti itu, di awal sebelum pembelajaran semester dimulai. Nah, itu mungkin UKT gambaran sedikitnya. Oh begitu. Kalau dulu tuh aku mikirnya gini loh, kan karena kita di universitas negeri, maka UKT itu sama dengan SPP ya, bisa dibilang SPP. Iya, bisa dibilang SPP juga kalau di SMA atau SMP. Di sekolah mah hampir sama kayak SPP, cuman ini mah kalau UKT mah jangka waktunya selama 1 semester, sedangkan SPP kan biasanya 1 bulan sekali gitu. Hampir ya, sama sih. Kalau dulu tuh aku mikirnya UKT di kuliahan apalagi di PTN itu kayak SPP gitu, nggak sampai yang mahal-mahal banget. Nah, boleh dijelasin nggak sih UKT itu dananya untuk apa Kang? Nah ya benar Pak, kalau UKT kan itu kan kita bayar, mahasiswa bayar tuh buat di kampus kan ya. Nah itu tentunya buat sarana dan prasarana perkuliahan di kampus itu gitu. Jadi kalau misalkan ada nih jurusan PSDI buat praktikum atau kebutuhan praktik yang biasanya gitu, keteknikan kan biasa lebih banyak praktik. Nah itu uang kuliah tunggal itu dialokasikan ya salah satunya buat kegiatan-kegiatan perkuliahan, terus sarana dan prasarana di kampus, di kelas, dan di prodi yang mahasiswa itu ampuh juga, seperti itu kurang lebihnya. Gitu kan. Kalau di universitas ini kan karena jurusannya berbeda-beda, maka UKT-nya juga berbeda-beda. Nah, bisa dijelasin nggak sih kenapa bisa berbeda-beda kayak gitu? Nah, iya benar banget. Tadi sih UKT kan
tergantung sesuai dengan kebutuhan dari prodi yang diampu gitu. Jadi salah satunya faktor perbedaan antara prodi ini dengan prodi yang lain tuh berbeda nominal angkanya, dan juga gak cuma perbedaan prodi, melainkan satu prodi pun gitu ada juga yang berbeda gitu. Nah di UPI itu sendiri ada perbedaan UKT berdasarkan golongan gitu. Nah golongannya 1 sampai 8. Nah, golongan ini dilihat berdasarkan apa sih? Dilihat berdasarkan tanggungan ekonominya gitu. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa satu itu anak orang tua atau orang tuanya itu anaknya PNS, orang tuanya PNS. Nah, mahasiswa 2 itu anak orang tuanya nelayan. Nah, itu UKT-nya bisa berbeda gitu, karena ya salah satunya dilihat dari tanggungan dan juga pendapatan dari orang tua itu sendiri gitu. Oke, begitu ternyata. Lalu setiap jalur masuk kan ada SN, ada SBM, ada SMUP juga. Nah, di ketiga jalur masuk ini kadang ada UKT yang berbeda-beda dengan yang tadi Akang jelasin gitu, sesuai dengan tanggungan. Tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu gitu, Kang. Boleh dijelaskan itu seperti apa? Nah ya benar, kalau di UPI itu kebijakannya tuh untuk jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan juga prestasi istimewa itu UKT itu dilihat berdasarkan golongan gitu. Ya tadi dilihat dari golongan yang golongan itu ditentukan dari awal masa registrasi atau daftar ulang. Pada saat pengisian data, daftar ulang itu. Jadi kan daftar ulang kan ada pengisian data terkait dengan tanggungan ekonomi. Nah itu pihak kampus menentukan berapa nominal UKT-nya. Nah kalau misalkan tadi kan SNMPTN, SBMPTN juga PI, prestasi istimewa itu dilihat berdasarkan golongan. Sedangkan yang berbeda itu jalur masuk SM. Nah SM itu berbeda nominalnya dengan ketentuan yang SNMPTN, SBM atau PI. Kalau SM itu sama rata gitu. Jadi setiap prodi yang jalur masuknya seleksi mandiri itu sama rata. Misalkan aku seleksi mandiri nih ke PSDI, terus ada TH-nya juga seleksi mandiri. Nah itu nominalnya sama, yaitu misalkan 6 juta. Berarti hanya juga 6 juta meskipun pendapatan atau tanggungan ekonominya aku sama Hanatnya beda gitu. Jadi ya karena jalur masuknya seleksi mandiri ya mau nggak mau nominalnya juga sama gitu. Itu sih kebijakan UPI. Makasih Kang atas penjelasannya. Nah, sekarang kita membahas UKT yang ada di UPI ini. Jika di UPI sendiri itu kisaran berapa sih Kang UKT-nya? Kalau di UPI itu terakhir aku lihat tuh bulan Juni kemarin ya. Nah itu tuh UKT minimalnya tuh 500.000. Itu untuk golongan 1 gitu, UKT minimal. Oh iya, UKT golongan 1 tuh 500.000. Nah, UKT golongan 8 atau terbesar tuh ada kisaran 7.650.000 rupiah. Itu sih terakhir aku lihat bulan Juni. Nih, kemarin tuh sempat rame tentang aksi mengenai menolak UKT di UPI. Nah, boleh Akang jelasin apa sih tujuan yang diinginkan dari mahasiswa untuk melakukan aksi itu? Nah ya benar banget ya, sekarang juga masih berusaha buat gencar-gencar pihak kampus tuh ada gitu, ada bantuan lah ke kita mahasiswa yang memang terdampak di pandemi ini gitu. Nah sebenarnya tujuan kita aksi itu bukan aksi ya, sebenarnya kita usaha gitu ya, usaha buat dapat bantuan dari pihak kampus gitu. Nah itu tuh salah satunya ya tadi gitu, kita pengen banget nih orang-orang yang terdampak dan kita semua gitu yang tidak merasakan gitu akan kehidupan kampus yang biasanya gitu, akan fasilitas kampus masih banyak yang teman-teman keluhkan gitu, gak merasakan fasilitas ya, terus ada juga yang merasakan pembelajaran daring tapi
fasilitasnya juga gak ada gitu. Salah satunya ya kayak gini gitu, ruangan Zoom meetingnya juga tidak terfasilitasi oleh kampus. Nah itu juga. Terus ada banget tuh aspirasi dari teman-teman gitu, termasuk juga kita di internal banyak banget yang mengeluh terkait dengan pertimbangan UKT, apakah ada bantuan atau penangguhan dan lain-lainnya, karena mereka-mereka yang meminta bantuan ke kita yang masuk gitu, konsultasi ke kita internal juga mengatakan bahwa mereka sedang terdampak banget gitu. Jadi orang tuanya ada yang berhenti bekerja karena di PHK di pandemi saat ini gitu, ada yang orang tuanya meninggal dunia karena terdampak penyakit COVID kayak gitu, dan banyak banget yang terdampak gitu. Salah satunya mahasiswa PSTI juga terdampak seperti itu. Bahkan ada juga yang di masa pandemi saat ini juga ada yang keluarganya kakaknya gitu yang sebagai pemberi penghasilan atau membantu biaya hidupnya itu juga di PHK juga. Terus ada juga yang berbarengan sama adiknya untuk masuk sekolah, untuk masuk ke PTN gitu. Jadi ya salah satunya karena ini kan merupakan awal pembelajaran gitu, awal masuk pembelajaran, jadi berbarengan dengan biaya-biaya masuk ke biaya-biaya masuk ke pendidikan gitu. Jadi kalau semester ganjil kan ya ada yang mahasiswa atau juga siswa-siswa yang masuk gitu. Jadi ada keluarga yang memang membutuhkan pembayaran seperti itu juga. Jadi ya itu salah satunya mereka membutuhkan bantuan itu, baik itu berupa diskon atau juga penangguhan yang biasa UPI lakukan. Apalagi di masa pandemi ini ya Kang, banyak orang-orang yang terdampak, utamanya orang tua yang terdampak PHK, terdapat potongan gaji pekerjaannya. Jadi itu merupakan tujuan dari aksi ini ya Kang. Bener banget seperti itu. Nah, tadi kan diketahui bahwa mahasiswa itu melakukan aksi kepada rektor. Lalu bagaimana tanggapan rektor mengenai aksi ini, Kang? Tanggapan dari rektor dari hasil yang kita dari kita usaha-usaha mahasiswa UPI gitu ya, sebenarnya sudah ada balasan gitu terkait dengan rektor, bahwasanya nanti insya Allah akan ada bantuan gitu, entah penangguhan atau potongan UKT gitu. Namun hingga saat ini, sekarang tuh tanggal berapa nih, tanggal 16 Juni itu belum ada surat SK-nya gitu, keputusan terkait dengan kebijakan bantuan UKT gitu. Nah itu janjinya gitu ya, sekitar 3 hari kemarin gitu, mengatakan bahwa akan ada tindak lanjut gitu terkait dengan masalah-masalah mahasiswa di masa pandemi ini gitu, terkait dengan UKT ini. Namun hingga saat ini ya kita belum tahu gitu, belum ada kebijakan UKT penyebaran SK terkait dengan UKT ini gitu. Jadi ya masih kita tunggu-tunggu dan masih kita doakan, mudah-mudahan ada niat baik. Sangat mengharapkan banget sih kita mahasiswa gitu untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pihak kampus UPI itu. Seperti apa yang kita ketahui gitu Kang, bahwa aksi ini belum ada tanggapan dari rektor, dan meskipun ada cuman kayak dijanjikan gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih kesulitan apa yang mengakibatkan tujuan dari aksi menolak UKT ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak rektor? Kesulitannya apa ya? Karena pihak kampus itu beliau mengatakan kalau misal ada tuh rektor ini mengatakan kalian susah, ya sama gitu, rektor juga susah. Nah itu kayak gak etis saja kalau mahasiswa dibandingkan dengan rektor, karena kebijakan rektor kan kebijakan yang harus melihat kondisi dari golongannya gitu, termasuk juga mahasiswanya.
kalau misalkan rektor ini melihat keadaan mahasiswanya yang sedang kayak gini gitu ya, membutuhkan, ya selayaknya rektor ini perlu gitu untuk memberikan bantuan. Nah, namun dari rektor itu mempertimbangkan berbagai cara gitu, berbagai alibi atau apanya, karena alasan pembangunan gedung, terus ada biaya-biaya yang lainnya gitu. Udah konsultasi juga gitu ke pihak prodi juga, mengatakan kalau misalkan dari atasannya gitu, dari rektornya juga belum ada tindakan terkait dengan bantuan UKT gitu, ya maka belum bisa teralokasikan pihak prodi juga. Jadi emang keputusannya emang dari rektor gitu. Namun rektor saat ini masih masih banyak alasannya terkait dengan sedang diproses, karena salah satunya tadi kebutuhan dana kampus tuh ya dialokasikan buat pembangunan, terus buat yang yang nggak semuanya ditransparansikan oleh kita mahasiswanya gitu. Oke, nah untuk dari BEM UPI Purwakarta nih, ada nggak sih tindakan yang diambil sebagai bentuk aksi kepada pihak lembaga terkhusus lembaga UPI Purwakarta? Oke, alhamdulillah dari kitanya ya, dari UPI Kampus Purwakarta, termasuk dari BEM atau mungkin anak-anak mahasiswa lainnya, himpunan gitu, itu sudah mengoptimalkan gitu untuk mengadvokasikan teman-teman semua mahasiswa gitu untuk mendapatkan bantuan gitu. Ya salah satunya terlibat dalam tadi gitu, pengadvokasian UKT, yaitu ikut terlibat dalam aksi, terus ikut terlibat dalam konsolidasi dan lain-lainnya ke pihak kampus, termasuk pada pihak rektor nanti. Bukan nanti ya, sudah dilakukan. Oke, terakhir nih, mungkin ada masukan atau pesan yang ingin Akang sampaikan mengenai aksi menolak UKT ini pada mahasiswa yang lain? Oke, untuk pesannya mungkin teman-teman semua kita tahu gitu ya, UKT ini merupakan ibaratnya sebuah beban kalau misalkan kita rasain gitu. Nah, tahu-tahu udah banyak UKT, lagi banyak banget mahasiswa yang merasakan seperti itu gitu. Padahal apalagi di pandemi kayak gini, kuliah agak kerasa, tahu-tahu banyak UKT, banyak keluhan-keluhan seperti itu. Namun mudah-mudahan dengan kita kerja keras buat tolak bayar UKT, mungkin teman-teman semua ada nih yang udah ada uangnya, tinggal dibayarin aja. Minta kerjasamanya gitu buat tahan dulu, kita tunggu gitu kebijakan dari kampusnya untuk ada rasa belas kasih gitu buat kita semua yang terdampak gitu. Memang nggak semuanya terdampak gitu mahasiswa UPI ini, namun ya kita perlu mayoritas atau bahkan banyak ya yang terdampak pandemi ini. Dan pandemi ini nggak bisa kita hindari gitu, karena bisa kita hindari ya dengan kerja kerasnya gitu. Dan buat teman-teman atau mahasiswa UPI juga banyak banget yang keluh kesah dari kena penyakitnya atau orang tuanya di PHK, di pendapatannya sedikit berkurang, bahkan tidak ada pendapatan di pandemi ini atau diberhentikan. Apalagi sekarang kebijakan PPKM, terus orang-orang wirausaha atau pedagang dan lain-lainnya yang memang tidak optimal dalam bekerjanya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan usaha kita gitu, dengan usaha mahasiswa ini bisa memberikan hasil yang luar biasa gitu, hasil yang kita harapkan. Dan buat teman-teman semua juga jangan lupa berdoa, semoga ada kebijakan yang baik, kebijakan yang memang layak untuk yang dirasakan oleh kita semua mahasiswa UPI. Mungkin itu saja dari aku. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan dari Kang Maul ini. Gimana nih teman-teman, apakah sudah puas dengan pemaparan dari Kang Maul? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai UKT dan aksi penolakan UKT terkhusus di kampus UPI. Terima kasih kepada Kang Maul yang telah
sharing tentang perihal UKT dan aksi menolak UKT, dan semoga teman-teman akan lebih paham mengenai UKT. Dan jika teman-teman mau bertanya lebih dalam mengenai UKT, kalian bisa bertanya langsung kepada kami Departemen Internal, atau bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Hana Novala, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah ataupun perbuatan yang salah. Sampai jumpa di poin selanjutnya. Dadah.